lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fasil, Bapak Slamet, dan Bapak pengajar praktik Bapak Ahmad Zainuddin, berikut dari kami CGP Angkatan 7 akan melakukan kegiatan praktik kucing, di mana nanti saya akan berperan sebagai coach. Yang berikutnya yaitu Bu Mas Nurroh akan berperan sebagai kuci dan Bapak Wuliadi sebagai pengamat. Baik, berikut akan kami tampilkan praktik kucing. Monggo Bapak Wul. Terima kasih Bu Gracia atas kesempatan yang diberikan. Sebelum coaching dimulai, bagaimana persiapan Bu Gracia sebagai coaching? Apakah sudah siap dengan desainnya, kemudian mendengar aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat? Ya, terima kasih Bapak Wul. Untuk saat ini semua yang ada dalam alur kita, insya Allah sudah saya persiapkan dengan maksimal. Terima kasih Bu Gracia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Trisya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mas Nurroh. Bu Trisya, bolehkah saya meminta waktunya dengan sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami kemarin saat kegiatan supervisi oleh pengawas kemarin. Iya Bu Nurroh, apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya tentang pelaksanaan supervisi oleh pengawas kemarin? Monggo Bu Nurroh. Begini Bu, saya kemarin itu mendapatkan teguran pernyataan dari kepala sekolah itu, karena beliaunya kemarin itu mendapatkan laporan dari pengawas saat kegiatan supervisi pembelajaran. Pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku. Padahal meskipun saya tidak membawa buku, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas kemarin, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, meskipun saya dalam pelaksanaan pembelajaran tidak menggunakan buku. Akan tetapi, tampaknya beliau agak kecewa gitu Bu, agak tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah, sehingga saya kemarin ditegur oleh kepala sekolah. Oh, jadi begitu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku dalam pelaksanaan pembelajaran? Seperti biasanya Bu Trisya, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara itu Bu. Dan materi yang saya ajarkan biasanya sudah saya kuasai sebelumnya. Hebat sekali ya. Tanpa buku sudah bisa menguasai. Terus apa kelebihan yang dirasakan Bu Nurroh saat tidak menggunakan buku? Saya merasa lebih enak, lebih fleksibel, lebih nyaman dalam menyampaikan materi. Kemudian kan hal tersebut juga sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar kan, Trisya? Ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Nurroh menggunakan sumber belajar apa kalau bukan buku? Banyak sekali Bu. Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian artikel-artikel yang ada di internet, dan lain sebagainya. Menurut Bu Nurroh, apakah menggunakan buku itu dapat menghambat eksplorasi murid dalam belajar? Kalau menurut saya pikir-pikir kembali, sebenarnya penggunaan buku tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan kedepannya bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pada saat kegiatan pembelajaran. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Saya juga setuju sih dengan Bu Nurroh. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, malah akan semakin menjadi lebih baik.
Jadi sekarang apa rencana Bu Roro untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan, mungkin saya nanti akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas kemarin. Kalau memang memungkinkan, kapan-kapan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini nanti bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham lagi. Ya, kemudian apa yang akan Bu Roro sampaikan kepada Bapak pengawas nantinya? Kira-kira nanti yang akan saya sampaikan, saya akan menyatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya dari buku pelajaran juga ya, nanti kedepannya akan saya gunakan, kemudian dari sumber internet juga, dari video pembelajaran juga ya, dengan tujuan supaya nanti kedepannya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Bu Roro ya. Semoga kedepannya bisa berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Trisya. Kemudian apa komitmen Bu Roro terhadap rencana Ibu ini? Kedepannya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana menurut Ya. Bagus sekali itu Bu Roro. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu Trisya atas waktunya untuk sharing hari ini lagi. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu Trisya atas waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek kucing antara saya sebagai coach dan Bu Mas Roro sebagai kunci. Kemudian Bapak Mul, barangkali ada umpan balik yang ingin disampaikan, monggo. Terima kasih Bu Mas Roro dan Bu Trisya. Setelah saya amati dari rangkaian kucing yang Ibu laksanakan tadi, saya apresiasi sangat bagus sekali. Sudah menggunakan model Tirta, alur Tirta untuk kucingnya, yang pada awalnya kucing itu mengalami kesulitan atau permasalahan dalam penggunaan buku guru dalam mengajar, sekarang sudah tidak bermasalah lagi. Dan saya kira tadi kucingnya sendiri itu sudah berkomitmen untuk memperbaiki diri dan banyak melibatkan pihak sekolah, diantaranya kepala sekolah, untuk membantu dalam permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mas Roro atau Kuci. Terima kasih. Kalau dapat nilai itu antara 1 sampai 4, saya kasih 4. Luar biasa. Terima kasih Bu Roro dan Bu Desi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Iwan. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Roro. Beliau adalah Bapak Mulyadi dan beliau adalah Ibu Trisya Santi Patina. Hari ini kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual sebagai tugas pada modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai observer, Bapak Mulyadi berperan sebagai coach, dan Ibu Santi sebagai kunci. Sebelum pelaksanaan kucing ini, saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Mulyadi. Bapak, bagaimana? Apakah panjenengan sudah siap menghadirkan diri
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Puji Minelan Ibu Santi. Terima kasih Ibu, saya sudah mempersiapkan satu pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot, yang berhubungan dengan fisik saya, kemudian juga akan menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya juga hadir penuh lisensi. Sudah itu. Oh iya, baiklah kalau gitu monggo bisa dimulai kucing hari ini. Monggo Bapak Wulyadi dan Ibu Santi. Assalamualaikum Pak Wulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah hari ini saya sangat baik Ibu. Gini Pak, kebetulan ada yang mau saya sampaikan pada jenengan. Ibu, masalah apa Ibu? Mungkin saya bisa membantu Ibu. Gini loh Pak, ini saya ada masalah sedikit di kelasnya Pak. Tadi Ji. kan pada saat pembelajaran seni budaya tadi Pak. Oh iya. Gini Pak, saya tadi menyampaikan materi tentang lagu populer Ya. dan jenis-jenisnya. Ternyata dari 32 murid itu yang mampu memahami dari konsep materi saya itu hanya sebanyak 16 siswa saja. Begitu Pak. Dari 32 siswa menjadi 16. Hanya 16 anak saja Hanya yang 16 saja. mampu memahami apa yang saya sampaikan. Iya, sangat jauh sekali perbandingannya Ibu ya. Ya, makanya itu Pak. Terus kalau menurut Ibu kira-kira apa yang membuat anak-anak kurang bisa memahami materi yang Ibu Krisya ajarkan? Kalau menurut saya Pak ya, harusnya tadi saya itu membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran Ya, tentang lagu populer tentang lagu populer. dan jenis-jenis lagu populer tentunya. Namun kemarin itu saya kan repot Pak, jadi tidak iya, sempat membuat media pembelajaran itu berupa video tadi Pak. Ini Ibu Krisya, mungkin ada lagi selain media yang membuat anak-anak kurang bisa memahami materi yang Ibu sampaikan itu kira-kira apa? Ya selain tidak ada media tadi Pak ya, saya tidak membuat media tadi. Iya. Itu mungkin karena tadi saya dalam penyampaiannya saya hanya menggunakan metode ceramah Pak. Ya, hanya ceramah ya. Ini kalau menurut saya seharusnya pembelajaran yang seperti apa yang Bu Trisya harapkan sih? Apa kira-kira yang jadi harapan Ibu? Iya, karena ini kan pemahaman tentang lagu populer dan jenis-jenisnya ya Pak. Ya. Seharusnya ada media yang bisa memudahkan anak-anak itu untuk mengimajinasikan tentang contoh-contoh lagu populer. Nah, biar anak-anak itu bisa cepat memahami materi yang saya sampaikan gitu, Pak. Serta tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Mungkin nanti saya bisa menggunakan metode diskusi, tanya jawab, terus sehingga nanti ada saling bertukar pikiran antara anaknya satu dengan yang lainnya dan bisa menggali pemahaman sehingga anak-anak akan lebih mudah memahami materi pembelajaran saya. Tadi di kelas saya ya, yang di kelas 9A tadi ya? Iya. Oh iya. Iya Ibu, penggunaan media pembelajaran yang Ibu terapkan, yang Ibu inginkan dengan membuat video, itu sangat baik. Saya kira di kelas saya itu akan sangat setuju dengan pendapat Ibu tadi. Karena memang mayoritas anak-anak di kelas 9A itu memang memiliki, kalau saya amati, memiliki pembelajaran yang audiovisual itu. Iya. Itu kalau gitu kira-kira agar anak-anak dapat memahami materi Ibu yang Ibu ajarkan dengan baik, upaya apa yang Ibu lakukan? Upaya yang akan saya lakukan Pak ya, sepertinya di pertemuan selanjutnya saya akan ulas lagi materi tadi ya Pak ya, dengan mempersiapkan media video pembelajaran tentang lagu populer dan jenis-jenisnya. Ya.
Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu selain ceramah juga ada metode yang bervariasi seperti diskusi dan tanya jawab agar anak dapat lebih mudah memahami materi lagu populer tersebut. Ide Bu Trisya sangat baik. Saya setuju dengan langkah-langkah Ibu yang Ibu lakukan. Saya sangat setuju. Iya, terima kasih Pak atas atensinya. Kemudian, ya saya sudah setuju dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu? Kayaknya di pertemuan selanjutnya Pak. Pertemuan selanjutnya berarti minggu depan berarti. Iya. Ya? Oke, minggu depan. Apa langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk melakukan itu minggu depan? Langkah awalnya itu kira-kira apa? Yang pertama yaitu langkah awal yang akan saya lakukan adalah membuat anak-anak itu mampu membedakan jenis-jenis lagu populer serta menggunakan itu tadi Pak, metode pembelajaran ceramah bervariasi dengan diskusi dan tanya jawab agar anak dapat lebih mudah memahami materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang lagu populer dan jenis-jenisnya. Menggunakan pembelajaran ceramah bervariasi, video ya, yang Diskusi lain-lain. dan Tanya jawab ya, alhamdulillah Ibu. Kalau Ibu sudah punya rencana seperti itu dan akan diterapkan, mungkin Ibu mulai besok bisa masuk ke kelas saya 9A dan kita bisa berdiskusi lagi tentang hasil pembelajarannya yang sudah Ibu terapkan. Kita bisa berdiskusi lagi tentang apa yang Ibu terapkan. Iya Pak, terima kasih sudah mendengarkan masalah saya. Ya Ibu, sama-sama. Apa yang sudah kita dapat dari obrolan tadi Ibu? Apa ya Pak ya? Mungkin sebuah solusi dari permasalahan yang telah saya alami selama proses pembelajaran seni budaya di kelas Bapak di 9A. Iya, saya sependapat dengan Bu Trisya tadi, kita harusnya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada kita Ibu. Kita harus bisa memaksimalkan. Iya, betul sekali itu Pak. Iya. Oke, Bu Trisya, ini sudah ada bel masuk. Iya Pak, mari segera masuk ke kelas untuk melaksanakan tugas selanjutnya, tugas kita masing-masing. Iya, Ibu kan minggu depan akan melaksanakan itu ya. Nanti saya dikabari ya tentang hasilnya itu. Hasil pelaksanaan Ibu tadi cara mengajarnya. Saya juga dikabari. Siap Pak. Ya, itu. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi ya Ibu. Iya, sampai jumpa Pak ya. Ya, sampai jumpa, Ci. Terima kasih Ji. apa yang sudah disampaikan tadi dalam pelaksanaan coaching oleh Bapak Mulyadi dan Ibu Trisya. Dari rangkaian coaching yang dengan laksanakan hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah dari rangkaian coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Mulyadi sebagai coach dan Bu Santi sebagai coach hari ini sudah menggunakan alur kita dengan urutan yang sangat sempurna. Kemudian yang kedua, Puci atau Bu Trisya yang awalnya mengalami kesulitan dalam permasalahan dalam perencanaan pembelajaran, tetapi di akhir pelaksanaan kegiatan coaching hari ini menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan asal-asalan dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Puci atau Bu Trisya, Bu Santi berkomitmen untuk membuat anak-anak lebih mudah dalam memahami materi dengan pembelajaran yang bervariasi, serta Puji berkomitmen dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Sangat luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih. Demikianlah pelaksanaan kegiatan coaching dengan coach Bapak Mulyadi dan Bu Santi sebagai coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek kucing di mana untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di mana kali ini Bapak Wul akan berperan sebagai Uci dan Ibu Mas Nurah akan berperan sebagai coach. Dan saya sendiri akan menjadi observer atau pengamat. Langsung saja ya Bapak Wul. Langsung Ibu. Bu Mas Nurah, Iya. sebelum pelaksanaan kucing percakapan hari ini, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah siap dalam melaksanakan kucing hari ini, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Bagaimana Bu Mas Nurah? Oke, terima kasih Ibu Santi. Pada kegiatan kucing hari ini, saya sebagai coach sudah hadir sepenuhnya di sini untuk bisa mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Wulyadi. Sudah Baik. saya siapkan semuanya Bu Ya, Santi. terima kasih Bu Mas Nurah. Baik, kalau begitu kita langsung aja untuk melaksanakan praktek kucing. Ya. Oke, Monggo. siap. Assalamualaikum Bu Mas Nurah. Waalaikumsalam Bapak. Bu Mas Nurah, ada waktu sebentar? Saya kepingin ngobrol-ngobrol sebentar Ibu. Dengan senang hati Bapak. Mau ngobrol di mana? Di sini aja Ibu. Oke. Apa nih yang mau Pak Wul sampaikan pada Begini siang hari ini? Bu Mas Nurah, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di sini di kelas belakang ini kok merasa pasif sekali. Yang pertama, murid-murid seperti tidak ada semangat dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian serta akhirnya berdampak pada penilaian pengetahuan maupun keterampilan yang saya lakukan. Hasilnya sangat rendah. Sampai saya bingung sekali menghadapi kondisi seperti ini, Bu Mas Nurah. Oh, berarti pembelajaran yang panjenengan lakukan di kelas artinya menurun gitu Pak? Nggih, Bu. Anak-anak tidak lagi bersemangat seperti pembelajaran yang dulu-dulu. Iya. Ditambah lagi hasil penilaian pengetahuan serta keterampilan juga ikut menurun juga, seperti itu. Betul, Ibu. Kira-kira apa yang ingin panjenengan dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bapak? Yang saya ingin dapatkan dari pembicaraan saya hari ini, saya ingin sekali anak-anak bersemangat lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak dapat berhasil dengan begitu baik. Begitu Ibu. Kalau menurut panjenengan, pembelajaran yang berhasil itu pembelajaran yang bagaimana Bapak? Gini Bu, pembelajaran yang menurut saya yang berhasil itu adalah pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif di dalamnya, tidak membebani anak. Kemudian dalam pembelajaran itu anak merasa senang, sehingga materi yang saya berikan dapat diterima dengan baik dan dikoneksikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi menurut panjenengan, pembelajaran yang berhasil itu adalah pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif, Iya. yang menyenangkan murid sehingga mereka bisa menyerap materi dengan baik dan mampu memperoleh nilai yang bagus. Begitu Bapak? Iya, betul sekali Bu Mas Nurah. Itu yang saya harapkan. Kira-kira apa yang bisa panjenengan lakukan untuk meningkatkan keaktifan anak-anak dalam pembelajaran agar mereka dapat memahami materi yang sedang disampaikan kepada mereka dengan perasaan senang? Sebenarnya ya, saya sedang pikirkan belakangan ini. Saya sudah berpikir. Mungkin anak-anak menginginkan sesuatu yang baru dalam pembelajaran karena mereka merasa bosan dengan metode yang selama ini saya gunakan dalam pembelajaran. Cuma saya belum ketemu ini metode apa ya
yang membuat mereka itu tertarik? Apa ya kira-kira yang membuat mereka itu, metode apa yang membuat mereka itu tertarik? Menurut panjenengan selama ini pembelajaran yang bagaimana yang bisa membuat anak-anak tertarik untuk diambil? Ini menurut saya Bu ya, menurut saya anak-anak itu tertarik pada pembelajaran yang penyampaiannya menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Itu menurut pemikiran saya. Jadi menggunakan media pembelajaran yang kreatif itu menurut saya. Kalau menurut panjenengan media pembelajaran yang kreatif gitu. Jadi untuk kedepannya strategi yang akan panjenengan lakukan dalam pembelajaran agar anak-anak tertarik dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran yang panjenengan sampaikan, kira-kira apa? Kira-kira pertama, saya akan membuat video pembelajaran Ya. menggunakan tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak pada saat ini. Nah, untuk saya bisa menyampaikan materi pembelajaran yang disukai anak-anak, serta saya ya membuat penilaian secara online yang selama ini kan offline. Langsung saya menyebar angket-angket atau menyebar kertas. Ini saya berubah. Saya akan menerapkan online supaya anak-anak itu tidak bosan. Begitu. Terus kira-kira kendala atau masalah apa yang nantinya akan jenengan hadapi dalam pelaksanaan strategi yang jenengan laksanakan tersebut? Ini kalau nanti saya menerapkan itu penilaiannya secara online, masalahnya anak-anak tidak memiliki atau tidak membawa gawai atau gadgetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa gadget atau gawainya tetapi tidak memiliki paketan data, sehingga tidak bisa mengakses materi serta tidak bisa mengerjakan penilaian yang saya berikan. Itu kendalanya atau masalahnya. Kira-kira siapa nanti yang bisa membantu panjenengan dalam melaksanakan ini? Nanti kira-kira siapa yang bisa membantu saya? Oh gini, saya mungkin akan bekerja sama ini dengan guru informatika selain saya. Itu yang pertama. Saya akan menyiapkan lab komputer serta meminta bantuan dari teknisi Pak Udin untuk menyiapkan jaringan internet yang ada di sekolah. Itu kira-kira saya akan meminta bantuan itu. Terus kira-kira dilaksanakan kapan itu Bapak? Mulai kapan? Saya akan memulainya Senin besok minggu depan itu. Saya akan segera menyiapkan apa yang tadi langkah-langkahnya. Yang pertama, saya akan membuat video pembelajarannya dulu dengan menggunakan tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Serta saya akan menyiapkan penilaian. Kalau sekarang mungkin yang lebih mudah itu saya akan menggunakan Google Form. Itu. Bagus sekali Bapak. Saya tunggu minggu depan ya. Kegiatan panjenengan itu monggo silahkan dilaksanakan kepada anak-anak. Bagaimana perkembangan pembelajaran yang nantinya akan Pak U laksanakan di kelas, mudah-mudahan nanti berhasil. Saya tunggu perkembangan berikutnya. Ya Ibu, nanti saya akan juga kalau minggu depan sudah laksanakan, saya akan ke Ibu lagi. Mohon maaf, kita akan mendiskusikan lagi hasil dari perubahan mengajar saya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kita saling ngobrol di sini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ye. Kita tetap saling sharing selalu Bapak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, terima kasih. Itu tadi adalah praktik kucing antara Coach Ibu Masrurah dan Kuci Bapak Wilyadi. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dari pengamatan saya. Yang pertama yaitu saya mengapresiasi dari praktik kucing panjenengan sangat luar biasa sekali. Di mana dari rangkaian kucing yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Masrurah dan Bapak Wilyadi sudah menggunakan alutsista yang dimana sudah memuat mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana awal, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kunci yang awalnya mengalami kesulitan dalam permasalahan dalam perencanaan pembelajaran, tetapi diakhiri pelaksanaan kegiatan kucing ini, kunci menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan tidak asal-asalan dalam melakukan perencanaan pembelajarannya. Iya. Kemudian kunci juga berkomitmen untuk membuat anak lebih mudah dalam memahami materi dengan pembelajaran yang bervariasi dengan media yang kreatif. Serta kunci berkomitmen dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah, yaitu guru TIK dan Kanitlab gitu ya. Iya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan demikian tadi pelaksanaan kucing dari Ibu Masrurah selaku coach dan Bapak Wilyadi sebagai kunci. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.